Selamat pagi teman-teman mahasiswa, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah kita bisa bergabung ya di Zoom untuk mata kuliah Statistika Penelitian Pendidikan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai uji Q Cochrane dan uji Friedman. Nah, sebelum kita memulai kuliahnya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya. Berdoa, dipersilakan. Cukup? Silakan kelompok Mbak Maya dapat mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya, agar bisa kita diskusikan di kelas mengenai materi hari ini. Monggo Mbak Maya dan tim. Silahkan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan akan mempresentasikan tentang uji Cochrane dan uji Friedman. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Devita Afriani, NIM 2019-35018. Yang kedua ada Maya Sofia Rahmatika, NIM 2019-35024. Dan terakhir saya, Uli Huda, NIM 2019-35026. Baik, langsung saja uji Cochrane. Uji ini digunakan untuk menguji hipotesis perbandingan yang berasal dari 3 sampel atau lebih sampel berpasangan bila datanya berbentuk nominal dan frekuensinya dikotomi. Misalnya, bila jawaban dalam wawancara atau hasil observasi hasilnya berbentuk ya tidak, lulus gagal, setuju tidak setuju, dan lain-lain. Selanjutnya, hasil jawaban tersebut diberi skor 1 untuk ya dan 0 untuk tidak, dan seterusnya. Untuk langkah-langkah pengujiannya, yang pertama yaitu merumuskan hipotesis penelitian. Lalu langkah yang kedua yaitu memberi skor untuk jawaban ya, lulus, setuju, dan lain-lain dengan angka 1 dan skor untuk jawaban tidak, gagal, tidak setuju, dan lain-lain dengan angka 0. Langkah selanjutnya yaitu mencari jumlah skor masing-masing tiap kelompok sampel atau GI. Lalu langkah yang keempat yaitu mencari jumlah skor pada tiap kelompok eksperimen atau LI. Kemudian jumlah skor tersebut dikuadrakan atau LI kuadrat. Langkah yang kelima, mencari harga statistik uji Cochrane dengan rumus Q sama dengan K dikurangi 1 dikalikan dengan K sigma GI kuadrat dikurangi dengan sigma GI dikuadratkan dibagi dengan K sigma LI dikurangi sigma LI kuadrat. Lalu langkah yang keenam adalah kriteria uji sama dengan H0 diterima jika Q kurang dari Q square tabel atau DK sama dengan K dikali 1. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Devita. Sebelumnya untuk contoh 9.61 yaitu untuk mengetahui efektivitas 3 metode mengajar yang dilakukan pada satu kelas dan diambil data 10 siswa secara acak. Efektivitas diukur dari benar tidaknya atau berhasil tidaknya mengerjakan seperangkat alat evaluasi yang diberikan dengan kriteria keberhasilan siswa jika mendapatkan nilai minimal sama dengan 70. Jadi hasil penelitian beroleh data sebagai berikut. Dengan menggunakan taraf nyata 5%,
Apakah terdapat perbedaan hasil belajar yang diakibatkan dari penggunaan ketiga metode mengajar tersebut? Alasannya yang pertama yaitu merumuskan hipotesis penelitian. H0 sama dengan tidak terdapat perbedaan hasil belajar yang diakibatkan dari penggunaan ketiga metode mengajar tersebut. HA sama dengan terdapat perbedaan hasil belajar yang diakibatkan dari penggunaan ketiga metode mengajar tersebut. Yang kedua yaitu menguji statistik. Yang A yaitu memberi skor untuk jawaban ya atau lulus atau setuju dan lain-lain dengan skala angka 1 dan skor untuk jawaban tidak atau gagal atau tidak setuju dan lain-lain dengan angka 0. Yang C yaitu mencari jawaban skor pada tiap kelompok eksperimen L1 kemudian jumlah skor tersebut dikuadratkan menjadi L1 pangkat 2. Untuk menghitungnya, kita akan menggunakan Excel. Apakah teman-teman sudah menyalin data di bawah ini di Excel? Sudah, Mbak. Bisa di zoom up lagi, Mbak, biar lebih besar. Persentasenya ditambah, no. Persennya bawah nih. Nah. Oke, teman-teman sudah sampai ini dibuka Excel-nya? Apakah sudah terlihat jelas? Kurang besar sedikit, Mbak Devita. Baik, Mbak Evi, tak besarkan. Apakah sudah? Sudah. Sudah, Mbak. Sudah, Mbak. Yang pertama yaitu kita mencari skor yang pertama. Dengan menggunakan rumus sama dengan data ini kita if kurung buka data di metode 1 kita klik yang 65, kemudian lebih dari sama-sama dengan kita tulis karena tadi nilainya minimal 70 maka kita tulis 70. Jika dia mendapatkan nilai 70 dia mendapatkan skor 1, jika dia di bawah dari 70 dia mendapatkan skor 0. Di mana? Sampai sini paham? Pakai petik enggak itu, Mbak? Pakai koma, Bu. Itu titik koma. Oh, okay. Titik koma, kemudian value if true. Mau. Coba kurang tutup. Bisa keluar enggak? Bisa. Oke. Nah, jadi sebentar ya, Ibu konfirmasi ulang ke teman-teman mahasiswa. Di soalnya adalah tadi kriteria keberhasilan siswa jika memperoleh nilai minimal sama dengan 70. Jadi nilai minimalnya sama dengan 70. Tadi Mbak Devita
membuat rumus bahwa jika nilainya lebih dari sama dengan 70, maka dia akan memperoleh nilai 1 ya. Kemudian nilainya 0 jika kurang dari 70. Gitu ya. Oke, paham maksudnya? Jadi logikanya seperti itu. Kan nilainya 65, maka yang keluar adalah 0. Itu nggih? Oke, boleh dilanjut Mbak Devita. Setelah itu kita tarik ke bawah. Apakah sudah muncul seperti ini? Sudah, Mbak. Kita tarik ke samping. Lalu tarik ke bawah. Apakah sudah sama? Sama, Mbak. Sudah, Mbak. Terus ini tarik lagi ke samping. Terus tarik ke bawah. Gimana, ada yang ketinggalan atau tidak? Saya, Mbak, sebentar. Ya, Perlu diulangi enggak? Tidak, Bu. Tidak Sudah. ya. Oke. Pelan-pelan Mbak Devita ya. Kemudian bagi yang sudah bisa menuliskan ini keterangan-keterangannya ya. Ada LI kuadrat, kemudian bawahnya ada jumlah atau GI ya. Bisa ditambahkan keterangannya. apakah bisa dilanjut? Sudah, Mbak. Selanjutnya yaitu kita akan menjumlah skor 1, skor 2, dan skor 3. Untuk rumusnya yaitu sama dengan sum data dari ini di blok, lalu di enter. Apakah sudah? Sudah, Mbak. Terus data ini tinggal kita tarik. Apakah hasilnya sama dengan teman-teman? Sama, Mbak. Sama, Mbak. Selanjutnya kita akan menghitung L1. L1 itu didapatkan dari jumlah dari skor 1, skor 2, dan skor 3. Dengan rumus yaitu sum kurang buka enter. Kemudian kita tarik ke bawah. Gimana, ada yang ketinggalan? Sudah, Mbak.
Lanjut ke L1 pangkat 2. L1 pangkat 2 itu didapatkan dari pangkat dari L1 ini dengan rumus klik pangkat. Setelah itu ditarik ke bawah. Setelah itu kita jumlahkan sum lalu di enter. Apakah hasilnya sama? Sama, Mbak. Sama, Mbak. Setelah itu kita cari Ki hitung dengan rumus Ki sama dengan kurang buka K dikurangi 1 kurang tutup dikali K sigma G1 pangkat 2 dikurangi kurang buka sigma G kurang tutup pangkat 2 kurang per K sigma L1 dikurangi sigma L1 pangkat 2. Yang pertama kita akan mencari jumlah G1 pangkat 2 dengan rumus sama dengan jumlah dari skor 1 kita pangkatkan 2 kemudian ditambah jumlah dari skor 2 kita pangkatkan 2 juga kemudian ditambah jumlah dari skor 3 kita pangkatkan 2 kemudian klik enter. Apakah teman-teman ada yang tertinggal? Sudah, Mbak. Yang selanjutnya kita akan mencari jumlah dari G pangkat 2 dengan rumus sama dengan buka kurung sum sama dengan buka kurung lagi buka kurungnya 1 terus kita klik dari skor 1 sampai skor 3 terus tutup kurung
Untuk tutup kurungnya 2 kali, terus pangkat 2, enter. Hasilnya yaitu 289. Mbak, bisa dilihatin rumusnya. Ya. Nih. Oke. Gimana teman-teman, sudah? Sudah, Mbak. Sudah, Mbak. Selanjutnya yaitu kita akan mencari penyebutnya, yaitu dengan rumus sama dengan buka kurung karena K-nya tadi 3 itu diketahui dari di sini ada 3 metode. Kita ketik 3 dikali jumlah L1. Terus tutup kurung dikurangi dikurangi dari jumlah L1 pangkat 2. Enter. Hasilnya yaitu 14. Ini rumusnya. Apakah teman-teman sudah? Sudah, Mbak. Kemudian kita akan mencari Q dengan rumus yang di atas ini. Sama dengan buka kurung lagi, kurungnya 2 kali. Itu namanya kurung buka, Mbak Devita. Ya, kurung buka. Buka kurungan pikir saya. Kurung buka ya, Nak ya. Nggih, Bu. Karena K-nya tadi 3, kita ketik 3. K itu didapatkan dari ini loh. Metodenya kan ada 3 kali. Terus dikurangi 1. Kurung tutup. Kemudian dikali kurung bukanya lagi 3 dikali dikali jumlah dari G1 pangkat 2 dikurangi tutup kurung
dikurangi terus dikasih kurung tutup 3 kali terus enter dibagi kurung buka 3 hasilnya yaitu 1,143. Rumusnya yaitu sama dengan kurung buka 2 kali 3 dikurangi 1 kurung tutup dikali kurung buka 2 kali 3 dikali jumlah dari G1 pangkat 2 tadi terus kurung tutup dikurangi jumlah dari G pangkat 2 kurung tutupnya 3 kali terus dibagi dibagi 14. Hasilnya yaitu 1,143. Oke, jadi teman-teman lihat rumusnya, kemudian pakai logika ya, pakai logikanya untuk menentukan rumus di Excel-nya. Gitu nggih? Jadi diurutkan rumusnya seperti ini. Kemudian, nah, untuk kelompoknya Mbak Devita dan teman-teman, alangkah lebih baiknya ketika dirimu ini kan sudah copy rumusnya ya Mbak ya, sudah ada Q sama dengan K kurangi 1 dan seterusnya. Kemudian jika ingin menguraikannya atau menghitungnya satu persatu, maka jangan pakai ini jumlah GI pangkat 2. Jadi sudah pakai equation. Gitu ya. Coba nah Ibu stop dulu. Ibu lihatkan punyanya Bu Ratri. Nah, jadi menuliskannya seperti ini. Ya. Kelihatan enggak? Nah, jadi pakai rumus. Kalau kamu enggak pakai rumus kan bingung lagi masukkannya ya. Mohon maaf Bu, di Excel saya nggak ada. Enggak ada apa? Enggak ada equation. Nggak ada equation-nya. Oke, bisa copy dari ini, dari apa tuh Word. Kamu copy jadiin picture dulu, ya. Berarti perlu upgrade tuh. Upgrade Office-nya. Punya saya ini berapa ya? 2019 kayak nih. Iki wis 2022. Wis kadaluar so 3 tahun nih. Tidak apa-apa ya, yang punya, yang ada equation biar bisa seperti ini, ya. Biar tidak bingung tadi pakai istilah-istilah jumlah GI pangkat 2, kan malah mikir lagi nanti, ya. Ini hanya saran ya. Kalau misalkan ada teman-teman yang sudah bisa masukkan nilai Q-nya tanpa adanya ngitung satu persatu seperti ini, ngitung ini, ya tidak usah langsung kamu ngitung Q-nya itu boleh, ya tidak harus satu persatu. Tadi Mbak Devita menghitung satu-satu kan biar lebih mudah untuk menghitung Q-nya, gitu, ya. Oke, Mbak Devita boleh melanjutkan.
Selanjutnya kita akan melakukan kriteria uji. Kriteria uji jika H0 diterima jika Q kurang dari X pangkat 2 C kuadrat. Tabel. Hasilnya yaitu kita hitung C kuadrat tabel. Dengan rumus sama dengan C tadi alfanya yaitu 5%, jadi 0,05 titik koma K-1. Langsung aja enggak apa-apa tulis 2 ngono. Hasilnya yaitu 5,991. Mbak, mohon maaf. Nah, C-square tabelnya hasilnya 1. Betul enggak itu? Kamu sudah cek pakai anu enggak? Pakai tabel enggak? Sudah, apakah sama kalau manual atau menggunakan itu Excel? Atau membuka buku dari Suggestion nomor 222. Hasilnya sama, Bu. Oke, kalau sudah sama enggak masalah ya. Jadi bisa langsung pakai itu ya teman-teman mahasiswa. Lanjut Mbak Dev. Ini adalah gambar menggunakan tabel C-square. Jadi hasilnya sama, Bu, tadi 5,99. Jadi kesimpulannya yaitu sehingga dapat diambil kesimpulan H0 diterima. Yang kelima yaitu kesimpulannya H0 diterima, artinya tidak terdapat perbedaan hasil belajar yang diakibatkan dari penggunaan ketiga metode mengajar tersebut. Oke, teman-teman, untuk penghitungan dengan Excel apakah sudah bisa atau belum? Sudah, Bu. Oke, nah kalau sebentar ya, mohon maaf Ibu potong dulu ya. Kita balik ke tujuannya uji Q Cochrane ini. Kalau minggu lalu, teman-teman kelompok ini bisa stop screen dulu ya. Kalau minggu lalu kita bisa menghitung ya atau menguji dari rata-rata dengan 3 kelas yang berbeda atau 3 kelompok sampel yang berbeda itu menggunakan ANAVA ya. Nah, Q Cochrane ini juga sama menghitung perbedaan rata-rata yang berasal dari 3 sampel atau lebih yang sama. Nah, bedanya apa sih antara ANAVA dengan Q Cochrane ini? Siapa yang bisa menjawab? Bedanya apa?
Izin menjawab Bu Ratri. Oke, silakan Mbak Maya. Kalau uji ANOVA itu kan datanya normal. Nah, kalau uji Kikokran dan uji Friedman itu datanya tidak normal, Bu. Oke, ada yang mau menambahkan? Normal atau tidaknya bisa dilihat lagi selain normal atau tidaknya, nggih. Kalau normal kan parametrik, kalau tidak berdistribusi normal kan pakai non parametrik. Kikokran sama Friedman ini jenisnya non parametrik. Tetapi ada satu lagi alasan ya, kenapa sih dia pakai non parametrik? Teman-teman bisa lihat kalau di bukunya Bu Ratri halaman 180 di bawahnya subjudul uji Kikokran. Jadi uji Kikokran ini digunakan untuk perbandingan yang berasal dari 3 sampel atau lebih dengan bentuk datanya nominal. Ya, datanya bentuknya nominal dan frekuensinya dikotomi. Nah, frekuensi dikotomi itu apa? Yang barusan kita lihat, ya, barusan kita uji, barusan kita lakukan perhitungan, ya. Aku lihatkan ya, sebentar. Nah, dikotomi itu mau ada syaratnya. Syaratnya adalah dia berhasil atau tidak. Nih, dikotomi 0 dan 1. Nilainya hanya ada 2. Ya, dia tuntas atau tidak tuntas. Maksudnya seperti itu. Ya. Ada kriterianya tadi. Untuk contoh 961, efektivitas diukur dari benar tidaknya atau berhasil tidaknya mengerjakan. Dilihat dari ketuntasan, apakah nilainya di atas atau lebih dari atau sama dengan 70. Seperti itu. Okay? Jadi ada kriterianya tuntas atau tidak tuntas. Hanya ada 2 seperti itu. Ya, itu dikatakan dikotomi. Sukses atau gagal. Tuntas tidak tuntas, ya. Teman-teman bisa menambahkan keterangan di bukunya masing-masing tadi, ya. Di garis bawahi berbentuk nominal, kemudian frekuensinya dikotomi, diberi keterangan sukses atau gagal, kemudian ditambahi tadi tuntas atau tidak tuntas. Kalau kita kan biasanya untuk penelitian pendidikan itu pakainya tuntas atau tidak tuntas, seperti itu ya. Jadi di sini ada 2 nilai atau dikotomi. Kalau ANOVA kan tidak memperhatikan ini, ya. Bisa dipahami ya. Jadi dia langsung diuji nilainya. Apakah terdapat perbedaan rata-rata? Seperti itu. Oke, bisa dilanjutkan uji Cochrane dengan SPSS. Saya kembalikan kepada kelompok Mbak Maya. Baik, selanjutnya adalah menguji Kikokran dengan menggunakan SPSS. Yang pertama yaitu merumuskan hipotesis penelitian. Rumusan hipotesis penelitian ini sama dengan rumusan yang pertama, yaitu H0 tidak terdapat perbedaan hasil belajar yang diakibatkan dari penggunaan ketiga metode mengajar tersebut. HA terdapat perbedaan hasil belajar yang diakibatkan dari penggunaan ketiga metode mengajar tersebut. Yang kedua yaitu memasukkan data di SPSS. Silakan teman-teman membuka SPSS-nya terlebih dahulu. Apakah teman-teman sudah membuka SPSS-nya? Sudah, Mbak. Masih loading, Mbak, sebentar. Oh iya, Mbak Syera.
Gimana Mbak Syera? Atau teman-teman yang lainnya, apakah sudah membuka aplikasinya? Sudah, Mbak. Nah, setelah itu, data yang kita peroleh di Excel tadi, yaitu data skor 1, 2, 3, kita masukkan di SPSS ini. Tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Bentar ya, Mbak. Ya. Ayo bisa lebih cepat ya. Untuk menulis variable view-nya, kalian tidak boleh pakai spasi, nggih, tanpa spasi ya. Tinggal copy aja, dimasukkan ke sana. Oke, no, silahkan dilanjutkan Mbak Maya. Baik, selanjutnya kita menuju ke variable view. Untuk kolom pertama, kita kasih nama metode 1. Kolom kedua, kita kasih nama metode 2. Dan kolom ketiga, kita kasih nama metode 3. Kemudian desimalnya kita nolkan semua. Ketiga metode ini desimalnya kita nolkan. Gimana teman-teman? Apakah sudah? Sudah, Mbak. Kita ke data view lagi. Kita klik analyze. Kemudian kita klik non-parametric test. Ini ya, non-parametric test. Kemudian kita klik ini. Klik ini untuk mencari correlate sample. Teman-teman, apakah sudah? Sudah, Sudah, Mbak. Kita Sudah, klik Mbak. ya. Nah, dari kolom ini kita blok. Kemudian kita pindahkan di kolom tes variabel semuanya. Seperti ini. Karena kita akan menguji key Cochrane, maka yang kita centang adalah Cochrane key. Yang ini ya. Gimana teman-teman? Apakah tampilannya sudah seperti ini? Sudah, Mbak. Kemudian kita klik OK untuk melihat output-nya. Nah, bisa kita lihat tabel tes statistik yang ini. Kita peroleh N-nya yaitu banyaknya data, ada 10. Kemudian key hitungnya itu diperoleh 1,143, sama seperti perhitungan kita tadi di Excel ya. Kemudian kita peroleh DF-nya 2, asim sig sama dengan 0,565.
Mohon maaf, Mbak Maya masih ke mute. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Mbak. Sudah, Mbak. Ya. Setelah itu kita akan menentukan kriteria pengujian. H0 diterima jika asim6 lebih dari alfa. Karena tadi alfanya 5% atau 0,05, jadi 0,565 itu lebih dari 0,05. Maka dari itu H0 diterima. Jadi kesimpulannya, H0 diterima artinya tidak terdapat perbedaan hasil belajar yang diakibatkan dari penggunaan ketiga metode mengajar tersebut. Sampai sini teman-teman apakah sudah paham? Sudah, Mbak. Sudah, Mbak. Sudah, Mbak Maya. Baik, selanjutnya adalah uji Friedman. Baik, selanjutnya adalah uji Friedman. Uji ini digunakan untuk menguji comparative case sample yang berpasangan dengan jenis data ordinal. Bila data yang terkumpul berbentuk interval atau rasio, maka data tersebut harus diubah ke dalam bentuk ordinal atau rank. Untuk langkah-langkah uji Friedman, yang pertama yaitu merumuskan hipotesis penelitian. Lalu yang kedua yaitu memberi rank atau peringkat pada nilai-nilai hasil penelitian dalam masing-masing blok atau perlakuan. Untuk rank satunya diberikan pada data terkecil sampai K untuk data terbesarnya. Jika terdapat nilai yang sama maka diberikan rank yang sama. Langkah yang ketiga yaitu jumlahkan rank pada masing-masing perlakuan yang dinotasikan dengan RJ. Langkah yang keempat, nilai hitung uji Friedman diwakili oleh chi-square hitung dengan rumus chi-square hitung sama dengan 12 dibagi dengan NK kali K tambah 1 dikalikan dengan sigma RI kuadrat kurangi 3N kali K kurangi 1. Dengan N sama dengan banyaknya data pada masing-masing sampel dan K sama dengan banyaknya kelompok sampel. Untuk langkah yang terakhir yaitu kriteria uji. H0 diterima jika chi-square hitung kurang dari chi-square tabel atau DK sama dengan K kurangi 1. Lalu untuk contohnya yaitu dari contoh sebelumnya, tetapi digunakan uji Friedman. Penyelesaiannya yaitu dengan menentukan yang pertama yaitu merumuskan hipotesis penelitian. H0 sama dengan tidak terdapat perbedaan hasil belajar yang diakibatkan dari penggunaan ketiga metode mengajar tersebut. HA sama dengan terdapat
perbedaan hasil belajar yang diakibatkan dari penggunaan ketiga metode mengajar tersebut. Yang kedua yaitu uji statistik. Langsung saja kita membuka Excel. Apakah teman-teman sudah mengetik datanya di Excel? Untuk datanya sama seperti data yang tadi. Mungkin masih di satu sheet dengan yang tadi enggak apa-apa ya. Atau bisa dibuat 2 sheet yang berbeda. Teman-teman biar cepat, kalian copy, ya. Soalnya masih sama ya. Bedanya ini diisi, kalau tadi skor ya, sekarang pakainya rank. Oke, lanjut Mbak. Untuk menentukan rank, kita menggunakan rumus yaitu sama dengan rank AVG datanya kita klik, titik koma, kemudian ketiga data ini kita blok, terus titik koma, terus kita pilih yang satu, terus kita kurung tutup, enter. Ini untuk rumusnya. Gimana teman-teman? Apakah ada yang tertinggal? Sudah, Mbak. Hasilnya sama ya. Terus kita tarik ke bawah. Untuk mendapatkan rank kedua sama rumusnya yaitu sama dengan rank AVG. Terus datanya kita klik. Data yang metode yang kedua, terus titik koma, terus datanya dari 1 sampai 3 kita blok. Terus titik koma, terus klik 1. Terus kurung tutup, enter. Setelah itu kita tarik ke bawah. Apakah ada yang tertinggal? Lanjut, Mbak. Terus untuk menghitung rank ketiga sama dengan rank AVG. Terus kita ambil yang metode ketiga, titik koma, blok dari metode 1 sampai metode 3, titik koma, terus pilih 1, terus kurung tutup, enter. Setelah itu kita tarik ke bawah. Gimana? Apakah sudah teman-teman? Sudah, Mbak. Setelah itu kita akan menghitung
jumlah rank 1, rank 2, dan rank 3 dengan rumus sama dengan sum kita blok dari atas sampai bawah, terus enter. Itu kita tarik. Apakah ada yang tertinggal? Saya Mbak sebentar. Iya, Mbak Syera. Oke, sudah atau belum? Sudah, Bu. Oke, lanjut Mbak Dev. Nah, selanjutnya kita akan menghitung uji Friedman, yaitu dengan menggunakan rumus X pangkat 2 hitung sama C square hitung sama dengan kurung kurawa 12 per N kali K kurung buka K ditambah 1 sigma R 1 pangkat 2 kurung tutup kurawa dikurangi 3 kali N kurung buka K plus 1 kurung tutup. Terlebih dahulu kita akan mencari jumlah dari R1 pangkat 2 atau sigma X1, yaitu dengan rumus jumlah rank pertama kita kuadratkan, kemudian ditambah jumlah dari rank kedua kita kuadratkan. Setelah itu kita tambah jumlah dari rank ketiga kita kuadratkan, terus enter. Hasilnya yaitu 1215,5. Nah, selanjutnya kita akan menghitung yaitu 12 per N kali K kurung buka K ditambah 1 kurung tutup dengan rumus sama dengan kurung buka 12 kurung tutup per dibagi kurung bukanya 2 kali Sepuluh itu didapatkan dari banyaknya data. Banyaknya data kan ini ada 10. Terus dikali 3. 3 ini didapatkan dari metodenya ini ada 3 kali. Kurung tutup
dikali kurung buka 3 dikurangi 3 ditambah 1. Enter. Hasil yang didapatkan yaitu 0,1. Rumusnya ini. Gimana teman-teman? Apakah ada yang tertinggal? Mbak. Sudah, Mbak. Baik, selanjutnya kita akan menghitung 3 kali N kali kurung buka K ditambah 1 kurung tutup. Dengan rumus yaitu kurung buka 3 dikali N-nya tadi 10 karena banyaknya data ada 10 kurung tutup dikali kurung buka 3. 3 itu dari banyaknya metode itu ada 3 kali. Terus ditambah 1 kurung tutup enter. Hasilnya yaitu 120. Yang selanjutnya kita akan menghitung chi-square hitung dengan rumus sama dengan hasil kurung buka dari hasil ini dikali jumlah dari R1 pangkat 2 kurung tutup dikurangi hasil dari ini. Kemudian enter. Hasilnya yaitu 1,55. Ini rumusnya. Apakah sudah? Sudah, Mbak. Yang selanjutnya kita akan menghitung chi-square tabel, yaitu menggunakan rumus sama dengan chi alfanya tadi 5%, jadi 0,05
05 titik koma 2 kurung tutup enter. Hasilnya yaitu 5,991. Gimana teman-teman? Apakah sudah? Sudah, Mbak Devita. Jadi kriteria uji H0 diterima. Chi-square hitung jika kurang dari X pangkat Chi-square hitung jika Chi-square hitung kurang dari Chi-square tabel. Maka H0 akan diterima. Hasilnya sama ya tadi, 5,99. Karena nilai Chi-square hitungnya sama dengan 1,55 dan Chi-square tabelnya tadi itu 5,99, maka Chi-square hitung kurang dari Chi-square tabel sehingga dapat diambil kesimpulan H0 diterima. Jadi kesimpulannya yaitu H0 diterima artinya tidak terdapat perbedaan hasil belajar yang diakibatkan dari penggunaan ketiga metode mengajar tersebut. Oke, mohon maaf Ibu sela sebentar ya. Teman-teman tolong perhatikan di halaman 182, seandainya teman-teman tidak dibantu dengan Excel maupun SPSS ya. Jadi untuk menentukan ringnya, ya. Jadi untuk menentukan ring, nah di sini ya, ini sebenarnya bisa manual, ya. Kalian lihat, kalau misalkan kamu tanpa Excel ya, kalian bisa lihat di buku, ya. Untuk ringnya kita lihat 3 angka ini. Ya, kita fokus ke 3 angka ini, ya. 65, 70, 75. Ranking 1 diambil bukan dari yang tertinggi ya, tetapi dari yang terendah. Terendahnya, oh ternyata yang paling rendah adalah 65. Maka untuk metode 1 di sini ranknya 1. Bisa dipahami? Kemudian metode 2 lihat nilainya 70, maka dia ranknya 2. 75 dia yang paling tinggi, maka ranknya 3. Oke, bisa dipahami? Kemudian ada kasus. Kita lihat yang siswa ketiga. Siswa ketiga ya, lihat. 50, 65, 50. Ya. Perhatikan 50, 65, 50. Di sini 50-nya muncul 2 kali. Siapa yang menjadi ranking 1? Nah, karena ada 2 nilai yang sama, berarti kan karena dia rendah ya 50 ya, kan ranknya kan rank 1 sama rank 2. Ya. Maka dijumlah dulu rank 1 tambah rank 2 kan jumlahnya 3. Dibagi menjadi 2. Menjadi 1,5 ya. 50 ini menjadi 1,5. 50 yang metode ketiga juga 1,5. Jadi tidak ada ranking 1, tidak ada ranking 2.
tetapi hanya ada ranking 1,5 untuk kedua nilai tersebut, nilai 50. Bisa dipahami? Halo? Bisa. Bisa ya. Terus perhatikan siswa ke-9. Lihat, siswa ke-9. Ada dua nilai yang sama. Nah, nilai yang sama adalah nih, 80 ya. 80, 60, 80. Nah, di sini yang paling rendah kan 60. Berarti 60 ranking 1. Oke. Kemudian, di sini metode 1 dan metode 3 nilainya sama-sama 80. Yang tersisa berarti kan ranking 2 dan ranking 3. 2 tambah 3 sama dengan 5. 5 dibagi 2 hasilnya 2,5. Ya. Maka untuk siswa 9 dengan metode 1 ranknya 2,5. Untuk siswa 9 metode ketiga ranknya juga 2,5. Gitu ya cara ngitungnya ya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, Mas Dion paham enggak? Mas Dion? Mas Dion enggak bawa laptop sendiri? Kok join sama Sera? Lemot, Bu. Oke, bisa ditambahkan ya secara manual. Jadi tidak harus pakai Excel. Kalau kalian lupa rumusnya, kalau lupa rumus untuk menghitung ranknya kan nanti malah repot ya. Bisa manual juga ya. Manual juga bisa dituliskan di sana. Nanti berlaku juga kalau datanya lebih dari 3, misalkan ada 4 dan seterusnya. Hitung ya. Oke, boleh dilanjutkan? Untuk yang uji SPSS ada enggak ini? Ada toh? Yang fragment. Silakan Mbak Maya. Selanjutnya kita akan menguji. Selanjutnya kita akan melakukan uji fragment dengan menggunakan SPSS. Yang pertama, kita merumuskan hipotesis penelitiannya terlebih dahulu. H0, tidak terdapat perbedaan hasil belajar yang diakibatkan dari penggunaan ketiga metode mengajar tersebut. HA, terdapat perbedaan hasil belajar yang diakibatkan dari penggunaan ketiga metode mengajar tersebut. Selanjutnya, teman-teman bisa membuka SPSS-nya terlebih dahulu. Gimana teman-teman? Apakah sudah membuka SPSS-nya? Sudah, Mbak. Kalau sudah, selanjutnya data yang di Excel tadi, yaitu data rank, kita copy di SPSS ini. Apakah teman-teman sudah mengkopinya, kemudian menempelkan di sini? Sebentar, Mbak. Sudah teman-teman? Sudah, Mbak. Selanjutnya kita ke variabel view.
Seperti yang tadi ya. Yang pertama kita kasih nama metode 1, yang kedua metode 2, dan yang ketiga metode 3. Dan untuk desimalnya kita buat 1 ya teman-teman. Atau boleh lebih. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah? Sudah, Mbak. Sudah, Mbak. Bilangnya seperti ini ya. Untuk caranya itu hampir sama seperti uji Kikokran tadi. Kita klik Analyze. Kemudian kita klik ini, Non-Parametric Test. Kemudian kita cari Correlate Sample. Paling bawah ini ya. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang tertinggal? Sudah, Mbak. Aman, Mbak. Baik, kalau sudah kita klik. Nah, tampilannya kan seperti ini ya. Ada di kolom sebelah sini. Kemudian kita blok semuanya. Kita pindahkan ke kolom tes variabel. Seperti ini. Karena Mohon maaf, sayang Mbak Maya. Itu kamu variable view-nya belum kamu ganti ordinal, no? Coba cancel dulu, cancel. Coba ke variable view, cancel dulu. Yang measure, measure, nah diganti ordinal ya. Karena, nah ini penting teman-teman, karena fragment itu untuk jenis data ordinal ya, atau ranking tadi ya. Oke, bisa diulangi lagi. Baik teman-teman, apakah sudah diganti semuanya? Sudah, Mbak. Kita ke analyze lagi. Kemudian kita klik non-parametric test. Kita cari Correlate Sample. Kita klik. Sudah dipindah semua di kolom tes variabel. Sudah, Mbak. Karena kita akan menguji fragment, maka yang dicentang yang ini. Fragment. Kemudian kita klik OK untuk melihat output-nya. Nah, teman-teman, ini merupakan output dari uji fragment. Kita lihat yang tabel tes statistik. Untuk ranknya, jumlah rank dari metode 1 itu hasilnya 1,75. Sama ya, teman-teman? Sama, Mbak. Untuk N-nya, yaitu banyaknya siswa ada 10. Kemudian Chi-square-nya 1,879. Untuk DF-nya 2 dan asimsik-nya 0,391.
Selanjutnya kita akan melakukan pengujian kriteria H0. Kriteria pengujiannya, H0 diterima jika asimsiknya lebih dari alfa. Karena alfanya tadi 5% atau 0,05, maka nilai asimsiknya sebesar 0,391 lebih dari 0,05. Dengan demikian, H0 diterima. Jadi kesimpulannya, tidak terdapat perbedaan hasil belajar yang diakibatkan dari penggunaan ketiga metode mengajar tersebut. Sampai sini teman-teman, apakah sudah paham? Sudah, Mbak Maya. Untuk makalahnya mungkin gambarnya itu terlalu besar sekali ya Mbak Maya ya. Iya, Jadi nggak imbang antara ketikan dengan gambarmu. Oke, teman-teman ada pertanyaan enggak untuk kelompok ini? Belum, Bu. Belum. Kalau belum, kita coba ke daftar isi bukunya kalian masing-masing ya. Ibu akan mengkonfirmasi beberapa hal. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai penelitian perbandingan 3 sampel atau lebih ya. Kalian buka bab 9 daftar isi. Oke. Di sana ada harus ada uji prasyarat yang berupa uji homogenitas dulu ya, homogenitas varians. Tujuannya apa? Nah, di sini tujuannya untuk pengujian ANOVA itu kita akan menggunakan manakah yang akan digunakan, apa syaratnya dia harus homogen, ya. Kalau dia normal dan homogen pakainya kan ANOVA. Ya, kemarin yang sudah dijelaskan oleh kelompoknya Mbak Nur. Kemudian ada uji Kruskal-Wallis, uji Q-Cochrane, dan uji Friedman. Teman-teman wajib tahu apa perbedaan antara uji ANOVA, uji Kruskal-Wallis, Q-Cochrane, dan Friedman. Ya, ada yang bisa menjawab tidak perbedaannya? Kruskal-Wallis kemarin sudah dibahas ya oleh Mbak Nur ya, kelompoknya Mbak Nur ya. Sudah atau belum? Oke, ya. Di sini Bu akan kalian bisa pakai fitur ini ya. Nanti kalau ada yang bisa menjawab, ada ANOVA, ada Kruskal-Wallis. Saya bentar, Ibu tuliskan di sini aja. Kemudian ada Q-Cochrane, ada Friedman. Bedanya di mana nih? Nah, kalian buat tabel seperti ini, nggih. ANOVA atau ANAVA. Nah, ini digunakan jika datanya bagaimana? Berdistribusi normal, Bu. Oke, Dan homogen. datanya normal dan homogen. Kalau Kruskal-Wallis?
kruskal itu tidak berdistribusi normal. Tidak normal ya. Kan di sini, nah, ANOVA dan kruskal di sini masing-masing dia sama-sama independen, ya, atau bebas. Artinya apa? Kalau dia independen, artinya ada kelompok sampel yang berbeda. Ada, kan kalau tadi ya siswanya sama, yang barusan kita pelajari Q Cochrane, dia ini dependen atau berpasangan. Saya pakai istilahnya berpasangan aja. Jadi subjeknya ada 1, tetapi metodenya ada 3. Ya. Coba lihat kembali. Contoh soalnya tadi, subjeknya kan ada subjek 1, subjek 2, subjek 3, gitu. Datanya dia berpasangan. Siswa 1, siswa 2, siswa 3, dan seterusnya. Ya, subjeknya 1, tetapi dia diberi perlakuan dengan 3 metode yang berbeda. Itu namanya datanya berpasangan ya. Datanya masih sama. Ya. Begitu juga dengan Friedman. Beda halnya dengan ANOVA dan Kruskal-Wallis. Di sini dia bersifat independen, artinya dia berasal dari subjek yang berbeda. Ya, subjeknya berbeda. Kemudian jenis datanya. Jenis datanya, kalau dia Q Cochrane, tadi jenis datanya apa? Sudah dibahas. Jenis datanya adalah apa? Ayo. Nominal ya. Q Cochrane, jenis datanya nominal. Kalau Friedman yang barusan, jenis datanya adalah Ordinal. ordinal. Ya. Coba dicari untuk ANOVA, jenis datanya apa? Jenis datanya adalah interval atau rasio. Sorry, ini bukan ya. Ini tidak interval rasio ya, yang untuk Kruskal-Wallis dia juga berupa data nominal ya. Oke, di sini tidak normal juga. Oke, ada yang mau bertanya enggak? Bu Ratri, Ya. untuk yang kruskal itu datanya bukan ordinal. Benar, kita cek kembali ya. Kruskal-Wallis. Kruskal-Wallis ordinal, sorry. Dia pakai ranking ya. Oke, terima kasih koreksinya Mbak Nur. Iya, malah. Bener kok. Yang salah tadi yang kruskal ya. Ya, di sini ya. Bedanya antara kruskal dan Friedman, lihat. Bedanya ada di, kalau kruskal dia independen dari subjek yang berbeda, kalau Friedman sama-sama ordinal ya, sama-sama tidak normal, tapi dia berasal dari subjek yang saling berpasangan. Ada koreksi lagi dari teman-teman mahasiswa? Nah, ini boleh, nanti dibuat tabel yang bagus ya. Tulisan Bu Ratri di sini kurang bagus ya. Ini tabel ini untuk memudahkan teman-teman untuk mengetahui nanti ketika ada soal seperti ini saya akan menyelesaikan dengan uji yang mana, begitu ya. Boleh di screenshot. Sudah, Bu.
Sudah? Sama. Oke. Ada yang mau bertanya enggak? Belum? Kalau belum ada yang bertanya, kita lanjutkan dengan latihan ya. Mbak Maya sudah menyiapkan latihan? Sudah, Bu. Oke. Nanti Mbak Maya bisa share latihannya. Untuk Zoom-nya kita cukupkan sampai di sini. Ibu ulangi sekali lagi, apakah ada yang mau bertanya? Belum, Bu. Belum. Mbak Evi masih ada di tempat, Suci? Di on cam ya, Masih. Eva? Ivaja? Oke, kalau begitu, kalau tidak ada yang bertanya, marilah kita berdoa dulu sebelum kita tutup kuliahnya. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Cukup? Terima kasih teman-teman mahasiswa semuanya. Ibu harapkan teman-teman bisa mengerjakan latihan karena insya Allah sudah paham ya. Tadi sudah tidak ada yang bertanya, berarti sudah paham apa yang disampaikan oleh kelompoknya Mbak Maya. Ibu tutup Zoom-nya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Putri. Sama-sama.